Bab 2167. Naga emas mengisi langit. Miles tidak menunjukkan niat untuk pergi, telah menggenggam pedang panjangnya dan menatap tajam ke arah tetua kedua. Para murid Sekte Tenkei menahan napas, gugup melihat Miles. Sebaliknya, Jerry, orang yang menjadi pusat perhatian, tetap duduk dalam meditasi, sepenuhnya tenggelam dalam meditasinya. Miles, ini kesempatan terakhirmu. Pergi dari pandanganku, atau aku akan bertindak. Jika kamu terluka, bahkan jika pemimpin sekte mempertanyakan aku, itu akan menjadi kesalahanmu sendiri, kata tetua kedua lagi. Meskipun dia meremehkan Miles, dia tahu Miles memegang posisi tinggi di mata pemimpin sekte. Selama dia tidak membunuh atau melumpuhkan Miles, pemimpin sekte tidak akan menuntutnya. Miles menjawab dengan ketus, tetua kedua, jangan berlebihan. Saudara Jerry adalah tamu kehormatan yang diundang oleh tetua ketiga dan temanku. Aku tidak akan diam saja melihat temanku diperlakukan tidak adil di Sekte Tenkei. Tetua kedua mendengus. Bodoh yang keras kepala, mari kita lihat apakah kamu bisa melindunginya. Begitu dia selesai berbicara, tetua kedua sudah berada di depan Miles. Miles berkeringat dingin dan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tetua kedua memukul dadanya dengan telapak tangan. Bang! Miles memuntahkan darah dan terlempar beberapa meter. Kak, wajah Dorin berubah drastis saat dia bergegas menuju saudaranya. Miles berjuang untuk berdiri, menggelengkan kepala dengan ringan. Aku baik-baik saja. Dia mencoba bergegas kembali, tetapi sudah terlambat. Tanpa perlindungan Miles, tetua kedua berdiri di depan Jerry, matanya penuh dengan niat membunuh. Anak muda, jika kamu bersedia menjadi muridku, aku bisa melatihmu sebagai penerusku. Ketika kamu menembus ke alarm surgawa kelas 6, kamu bisa mewarisi posisiku sebagai tetua. Semua orang terkejut ketika tetua kedua, bukannya menyerang Jerry, melainkan menawarkan kata-kata ini. Apa? Tetua kedua ingin memberikan posisi tetua kepada anak muda ini dari dunia sekuler. Bukankah tetua kedua seharusnya langsung membunuh anak muda ini? Mengapa melakukan ini? Para murid Sekte Tenkei tidak bisa memahaminya. Kerry tersandung mundur beberapa langkah. Sebagai senior kelima di bawah tetua kedua, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mewarisi posisi tetua. Karena dia tahu memiliki 4 senior di atasnya. Namun sekarang, tetua kedua secara terbuka menyatakan bahwa Jerry bisa mewarisi posisi tetua jika dia setuju menjadi muridnya, membuat Kerry merasa sangat jijik. Rinto juga terkejut tetapi segera tenang, memahami bahwa satu-satunya cara Jerry untuk bertahan hidup adalah setuju menjadi murid tetua kedua. Namun, Miles tampak khawatir daripada senang untuk Jerry. Dia tahu niat sebenarnya tetua kedua. Penampilan tak terduga Jerry, terutama kemampuannya untuk pulih dengan cepat, telah menarik perhatian tetua kedua. Dia tidak benar-benar ingin Jerry sebagai murid tetapi menginginkan rahasianya. Yang mengejutkan, Jerry tetap tenggelam dalam meditasinya, menunjukkan tidak ada niat untuk keluar, seolah-olah tidak mendengar tetua kedua. Alis tetua kedua berkerut, dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia berniat mendapatkan rahasia Jerry dengan menjadikannya murid, tetapi ketidakpedulian Jerry membuatnya marah. Anak muda, ini kesempatan terakhirmu. Jadilah muridku, atau aku akan membunuhmu sekarang. Tetap saja, Jerry tidak merespons, dan auranya semakin kuat, seolah-olah dia akan menembus. Sepertinya kamu memilih untuk menentangku. Jika begitu, aku akan mengirimmu pergi. Aura tetua kedua meledak, dan dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Meski ingin mengetahui rahasia Jerry, sikap atuh Jerry membuatnya marah. Tetua kedua, apakah kamu benar-benar berniat menyakiti saudara Jerry? Tidakkah kamu takut hal ini akan membawa dampak negatif yang signifikan bagi Sekte Tenkei? Tanya Miles. Tetua kedua menyipitkan mata, anak ini menghancurkan kultivasi muridku. Itu pelanggaran yang dihukum mati. Jika aku membunuhnya, siapa yang bisa membantah? Setelah itu, dia mengangkat telapak tangan kanannya, memancarkan aura mengerikan. Mati! Teriak dia melepaskan serangan telapak tangan yang kuat ke arah Jerry. Kerak! Saat itu, sebuah kilat emas, seperti naga raksasa, menggelegar turun dari langit. Para murid Sekte Tenkei merasakan jiwa mereka gemetar saat kekuatan surgawi yang luar biasa menekan mereka, bahkan hampir mematahkan tulang punggung mereka. Tetua kedua, yang baru saja akan menyerang Jerry, merasakan ketakutan yang mendalam dan secara naluriah mencoba menghindar. Tapi sudah terlambat. Kerak! Di mata semua orang yang terkejut, naga kilat emas itu menembus tubuh tetua kedua. Tubuhnya kaku saat kekuatan destruktif mengamuk di dalam dirinya. Telapak tangannya yang menyerarik berubah menjadi hitam legam karena sambaran petir.
Para murid kemudian memperhatikan langit di atas Sekte Tenkai telah menjadi lautan petir. Tak terhitung sambaran petir, seperti naga listrik, melompat melintasi langit. Kekuatan surgawi yang luar biasa turun kepada mereka. Apa yang terjadi? Apakah langit runtuh? Apakah itu naga emas di langit? Para murid Sekte Tenkai terkejut. Miles melihat ke langit dengan ekspresi serius. Adiknya, Dorin, bertanya dengan terkejut, "Kak, mengapa rasanya ada bencana surgawi yang datang dari langit? Apakah seseorang sedang menjalani bencana surgawi?" Miles mengangguk, melirik Jerry yang masih bermeditasi. "Jika aku tidak salah, saudara Jerry yang telah menarik bencana surgawi." Bersambung. Bab 2168 Ratusan Naga Emas Menyembah. Inikah bencana surgawi yang ditarik Jerry? Wajah cantik Dorin dipenuhi dengan kekaguman. Miles mengangguk mantap, saudara Jerry benar-benar luar biasa. Bahkan bencana surgawi yang ia tarik begitu kuat. Tapi Dorin menatap Miles dengan keterkejutan, bukankah dia berada di alam surgawa kelas 5 tahap tengah? Bahkan jika dia menembus, itu hanya akan mencapai alam surgawa kelas 5 tahap akhir. Bagaimana mungkin dia menarik bencana surgawi? Saat menembus dari alarm transenden ke alam surgawi, terjadi bencana surgawi pertama. Yang kedua terjadi saat menembus alam surgawa kelas 3 tahap puncak ke alam surgawa kelas 4 tahap awal. Yang ketiga terjadi saat menembus dari alam surgawa kelas 6 tahap puncak ke alam surgawa kelas 7 tahap awal. Menurut Dorin, Jerry yang mampu mengalahkan Miles, yang berada di alam surgawa kelas 5 tahap awal, menunjukkan bahwa Jerry berada di alam surgawa kelas 5 tahap tengah. Jika dia menghadapi bencana surgawi, itu seharusnya terjadi saat dia menembus dari alam surgawa kelas 6 tahap puncak ke alam surgawa kelas 7 tahap awal, menghadapi bencana surgawi yang ketiga. Namun, kenyataan bahwa Jerry menarik bencana surgawi sekarang membuatnya terkejut. Miles tetap tenang dan berkata dengan serius, "Jika aku tidak salah, saudara Jerry mengikuti jalan kultivasi. Setiap kali kultivator menembus, mereka akan menarik bencana surgawi. Bencana surgawi yang Jerry hadapi sekarang seharusnya terjadi saat dia menembus dari tahap pembentukan fondasi ke tahap formasi in." Setelah mendengar penjelasan Miles, Dorin tiba-tiba paham, tapi ekspresi keterkejutnya semakin tampak jelas. Dia berkata, "Jadi, dia masih dalam tahap pembentukan fondasi, yang setara dengan kekuatan alam surgawa kelas 3 dan 4. Seberapa kuat pun dia seharusnya hanya seorang master alam surgawa kelas 4 tahap puncak. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanmu?" Miles menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu, mungkin Jerry memiliki rahasia." Ketika berbicara tentang ini, kekhawatiran di matanya semakin dalam. Jika dia bisa melihat rahasia Jerry, demikian juga dengan tetua kedua. Tentu saja, ketika dia melihat ke arah tetua kedua, dia melihat pandangan penuh semangat di matanya, seolah-olah menatap harta karun yang langka. Tidak mengherankan kekuatan bertarung anak ini begitu menakutkan. Ternyata dia master abadi, dan bukan sekadar master abadi biasa. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki kekuatan alam surgawa kelas 5 tahap tengah saat masih dalam tahap pembentukan fondasi. Tetua kedua berpikir dalam hati, "Jika aku bisa mengungkap rahasia ini, dengan kekuatanku di alam surgawa kelas 6 tahap puncak, aku bisa menguasai seluruh alam tengah bela diri kuno." Dengan pemikiran ini, semangat di matanya semakin kuat. Namun, dia tidak berani mendekat dengan gegabah, karena hampir kehilangan lengan akibat bencana surgawi yang menimpa Jerry sebelumnya. Pada saat ini, aura Jerry telah berubah. Kekuatan surgawi yang mengerikan memancar dari diri Ria, menyebar ke segala arah. Seluruh langit di atas Sekte Tenkai telah berubah menjadi lautan petir emas, dengan tak terhitung naga petir berenang di dalam hampa. Di sebuah gua kultivasi di dalam Sekte Tenkai, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya, kilatan terang menerangi mata. Betapa kuatnya bencana surgawi ini. Dalam sekejap, pria tua itu muncul di luar. Ketika dia melihat naga petir yang padat di atas Sekte Tenkai, pupilnya menyempit, dan dia berseru, "Ini adalah bencana surgawi emas yang legendaris. Dalam sejarah alam tengah bela diri kuno, bencana surgawi emas belum pernah muncul." Lelaki tua itu hanya mengetahuinya dari sebuah buku kuno. Emas melambangkan keberuntungan langit dan bumi. Menarik bencana surgawi emas menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keberuntungan yang besar. Kapan Sekte Tenkai menghasilkan jenius luar biasa seperti ini? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri.
Sebagai pemimpin Sekte Tenkai, dia mengetahui setiap jenius bela diri di sekte ini. Namun, dia belum pernah melihat jenius ini yang menarik bencana surgawi. Apakah mungkin tetua kedua menemukan jenius bela diri ini saat aku dalam pengasingan? Gumam dia pada diri sendiri sambil melihat tetua kedua di tempat kejadian. Sementara itu, di istana penguasa alam di alam tengah bela diri kuno. Penguasa alam Jakaro berdiri di atas puncak tertinggi, menatap dengan serius ke arah Sekte Tenkai, dan berkata dengan suara dalam, apapun yang harus terjadi, akan terjadi. Anak muda, bahkan jika kamu tidak ingin mewarisi posisi penguasa alam, kamu tidak akan bisa menghindari takdir ini. Tidak hanya di Sekte Tenkai dan Istana Penguasa Alam, tetapi juga di antara kekuatan puncak alam tengah bela diri kuno, semua tokoh kuat menatap dengan terkejut ke arah Sekte Tenkai. Sekte Tenkai menantang takdir, melahirkan seorang jenius yang bisa menarik bencana surgawi emas. Beruntung kita bukan musuh Sekte Tenkai. Kalau tidak, begitu jenius ini tumbuh, mereka akan menjadi mimpi buruk bagi sekte kita. Tampaknya tidak akan lama lagi, Sekte Tenkai akan menjadi kekuatan terkuat di alam tengah bela diri kuno. Munculnya bencana surgawi emas mengguncang seluruh alam tengah bela diri kuno. Bagaimanapun, bencana surgawi ini hanya ada dalam legenda, dan semua yang menarik bencana surgawi emas berdiri di puncak dunia bela diri kuno. Di Sekte Tenkai, para murid sudah tertegun. Beberapa tetua Sekte Tenkai muncul dan mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Mereka bisa merasakan kengerian bencana surgawi yang jeri tarik, dan satu kesalahan saja bisa menghancurkan seluruh Sekte Tenkai. Bahkan kekuatan sisa dari bencana surgawi bisa membunuh banyak murid. Di bawah bimbingan para tetua Sekte Tenkai, tidak ada seorang pun di dekat Jerry. Hanya Jerry yang tetap duduk bersila di tanah, aura yang membuat hati orang-orang berdebar memancar dari tubuhnya. Bencana surgawi di atas Sekte Tenkai tampak siap turun kapan saja. Jerry dalam keadaan benar-benar fokus, tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Seolah-olah dia telah memasuki siklus reinkarnasi. Dalam siklus ini, dia adalah seorang pemotong kayu, hidup dengan memotong kayu di pegunungan sampai suatu hari, setelah mengayunkan kapaknya tak terhitung kali, dia membelah ruang, dan cahaya emas mengalir keluar, membangkitkan bakat bela dirinya dan membuatnya menjadi seorang master abadi. Segera, dia memasuki siklus lain. Dalam kehidupan ini, dia adalah seorang pecundang dalam keluarga bela diri terkemuka, dibuli oleh saudara-saudaranya, bahkan dihina oleh orang tuanya. Dia meninggalkan keluarga, bersumpah untuk membuat semua orang menyesal. Setelah bertahun-tahun tak terhitung, dia berdiri di puncak seni bela diri, sementara keluarga yang dulu dia pedulikan telah lama hancur. Satu siklus demi satu berkedip seperti kilat dalam pikirannya. Dengan setiap siklus, auranya semakin kuat. Setelah 81 siklus, aura yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Aum! Tiba-tiba, naga petir emas tak terhitung mengeluarkan suara raungan, seolah-olah menyembah raja mereka. Boom! Pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi. Naga-naga petir emas di langit turun secara bersamaan menuju Jerry. Bersambung.